Siwa. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Jika ditilik dari sisi historis, maka akan terlihat jelas bahwa simbol bulan sabit itu sebenarnya adalah untuk melambangkan dua corong waktu. Dan bukan tidak mungkin, justru Dewa Siwa itu sendiri sesungguhnya adalah seorang yang taat beribadah kepada Allah. Dari mana Islam mengenali simbol bulan sabit? Secara umum, maka orang-orang akan merujuk pada bendera negara Turki, yang mana merujuk juga pada simbol panji-panji yang digunakan oleh tentara dinasti Ottoman di masanya. Tapi benarkah demikian? Islam melarang penggunaan simbol-simbol agama. Jadi secara logis, jelas bahwa tidak ada simbol dalam Islam. Lalu apakah itu yang sering digunakan sebagai hiasan di masjid-masjid? Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad SAW diketahui meninggalkan sebuah emblem pada masjid yang pertama kali dibangun, Masjid Nabawi. Emblem tersebut masih ada sampai sekarang jika kita berkunjung ke Masjid Nabawi. Emblem tersebut seperti bulan yang berpaling ke atas, tetapi dia bukan bulan, dia seperti tubuh dari sebuah layar. Ia mirip dengan huruf Y yang mengitari menara. Ujung-ujung yang menikung lancip keluar. Ia ada di semua masjid-masjid besar Islam. Ia terlihat lebih menyempit daripada pi. Ia seperti kuncup tulip tetapi dipersilangkan. Lalu lambang apakah itu? Zulkarnain. Itulah yang tepat bagi simbol lambang emblem tersebut. Zulkarnain, pemilik dua tanduk atau corong waktu. Simbol itu untuk melambangkan dua tanduk atau corong waktu. Nabi Muhammad SAW menggunakannya sebagai pengingat terhadap sang pemilik dua waktu atau tanduk, Zulkarnain, menggunakan kedua tangannya untuk membuat emblem. Untuk apakah tujuannya? Itu masih menjadi misteri dan menjadi rahasia Allah, setidaknya sampai sekarang. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW merubah simbol salib dengan memilih ujung kiri dan kanan ke atas seperti ladam kaki kuda. Beliau membengkokkan bagian tengah ke bawah. Beliau membuat ini dengan pandai besi kapal dalam bentuk dingin sebagai balkon mengitari menara masjid. Beliau memutar muaranya ke atas karena gagang dari pedang yang mengingatkan salib orang-orang Kristen. Beliau membuat pedangnya dalam bentuk kornain atau garpu dan memberikan pedang tersebut sebagai hadiah kepada Sayyidina Ali. Zulfikar. Tradisi ini menjadi begitu menetap sehingga bahkan di bendera dari Saudi ada pedang, dan ada pedang di bendera Saudi. Pedang adalah lambang yang sangat lama. Namanya yang tepat adalah Zulfikar. Anda menusukkan pedang ke bumi dan gagangnya tetap di atas. Pedang tersebut hilang. Hal ini seperti simbol perdamaian, bukan simbol peperangan. Bagaimanapun, fikar berarti dalam tanduk, horn. Zul berarti pemilik. Lalu apa maksud dan hubungannya simbol bulan sabit dengan Zulkarnain? Zulkarnain adalah sosok seorang yang mulia di sisi Allah. Beliaulah yang mengajarkan kepada Nabi Musa mengenai rahasia-rahasia Allah. Dan bahkan beliaulah Zulkarnain, satu-satunya orang di muka bumi ini yang diberikan kunci oleh Allah untuk menembus ruang dan waktu. Itu sebabnya beliau dijuluki Zulkarnain, pemilik dua waktu.
Simbol ini kembali digunakan oleh kerajaan Arab Saudi ketika membangun sebuah menara waktu sebagai titik nol. Tidak mengherankan jika simbol bulan sabit atau dua tanduk digunakan untuk melambangkan waktu. Lalu apa korelasinya dengan dewa Siwa yang menggunakan lambang bulan sabit atau dua tanduk? Bukan tidak mungkin Siwa itu adalah Zulkarnain, seorang hamba Allah yang mulia, yang karena kejahilan manusia dalam memuliakan manusia lainnya berubah menjadi bentuk pemujaan kepada manusia lainnya. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa simbol bulan sabit identik dengan Islam, tetapi sampai sekarang masih pro dan kontra. Bulan sabit telah lama dijadikan simbol dari segala yang bernuansa Islami. Penggunaannya sangat luas, mulai dari simbol di atas kubah masjid, gerakan kepalang merahan, lambang partai politik, hingga lambang sejumlah negara. Beberapa ahli menyatakan bahwa Hindu pernah berjaya di semenanjung Arab di bawah kekuasaan Wikramaditya yang kekuasaannya hingga ke semenanjung Arab. Hingga beredar berbagai klaim bahwa Ka'bah adalah dahulunya kuil Hindu. Batu hitam, Hajar Aswad merupakan simbol Lingga Yoni. Demikian juga dengan simbol bulan sabit yang digunakan pada masjid-masjid di Indonesia. Namun yang jelas, di dalam ajaran Hindu memiliki sumber yang jelas perihal bulan sabit, seperti yang tertuang di dalam kitab-kitab Purana. Sumber penjelasan bulan sabit tidak hanya pada cerita semata. Di dalam ajaran Hindu, simbol yang berbentuk bulan sabit merupakan simbol yang sakral dan religius. Simbol ini sebagai pangurip, pemberi hidup pada huruf-huruf suci yang disebut Ardha Chandra, bulan sabit, baik di Bali maupun di India dan beberapa negara lainnya. Huruf atau aksara suci tanpa adanya Ardha Chandra, windu, dan nada maka tidak akan memiliki kekuatan gaib, sebab hal tersebut melambangkan permohonan kepada kekuatan Tuhan. Aksara-aksara keramat biasanya digunakan dalam bentuk rerajahan, mirip seperti kaligrafi. Tulisan yang berbentuk simbol ini biasanya digunakan sebagai penangkal dari mara bahaya dan juga sebagai pengobatan tradisional dalam bentuk tulisan atau aksara magic. Agar memiliki kekuatan magis harus disertai simbol Ardha Chandra atau bulan sabit. Rerajahan yang pada umumnya digunakan sebagai pengobatan dan penangkal bahaya, namun tidak dipungkiri juga ada kalanya digunakan sebagai ilmu hitam. Perbedaannya biasanya rerajahan dengan aksara suci dengan bentuk yang terbalik. Selain itu pula bulan sabit dilukiskan pada arca patung yang telah disucikan sebagai pemujaan oleh penganut paham Siwaisme, khususnya arca Siwa dan Ganesha. Demikianlah bahwa simbol bulan sabit juga sangat berarti dan bermakna bagi umat Hindu. Bukan sekedar simbol tanpa makna, tetapi simbol religius dan disucikan sebagai bagian dari sarana ritual maupun pemujaan. Matur sembah nuwun sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumadi.